Keluaran pasal 36 ayat 1-38. Dan bekerjalah Bezalil dan Aholiab serta setiap orang yang berhikmat hatinya, yang kepada mereka Yahweh telah mengaruniakan hikmat dan pengertian untuk mengetahui, untuk mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan kekudusan menurut segala yang telah Yahweh perintahkan. Maka Musa memanggil Bezalil dan Aholiab serta setiap orang yang berhikmat hatinya, yang telah Yahweh karuniai hikmat dalam hatinya, setiap orang yang mengangkat hatinya untuk menghampiri pekerjaan guna mengerjakannya. Dan di hadapan Musa mereka mengambil setiap persembahan hunjukan yang telah Bani Israel bawa sebagai pekerjaan pelayanan di ruang kudus untuk melaksanakannya, dan mereka masih membawa kepadanya persembahan sukarela pada setiap pagi hari. Dan datanglah setiap orang berhikmat yang melakukan setiap pekerjaan di ruang kudus, masing-masing dengan pekerjaannya yang sedang mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada Musa, dengan mengatakan, bangsa ini sedang memperbanyak untuk membawa lebih dari cukup pelayanan untuk pekerjaan yang telah Yahweh perintahkan untuk mengolahnya. Lalu Musa memerintahkan, dan mereka membuat berita itu menyebar di perkemahan, dengan mengatakan, biarlah pria atau wanita tidak lagi mengolah pekerjaan untuk persembahan hunjukan di ruang kudus. Dan bangsa itu dicegah untuk membawanya. Dan pekerjaan itu telah cukup bagi mereka, untuk setiap pekerjaan itu guna melakukannya, bahkan bersisa. Dan semua orang yang berhikmat hatinya dalam melaksanakan pekerjaan tabernakel, membuat 10 lembar tenda dari lenan halus yang dipintal dan benang nila dan ungu dan kirmizi, dengan kerup-kerupnya, suatu karya seorang perancang, ia telah membuatnya. Panjang setiap lembar tenda 28 hasta, dan lebar setiap lembar tenda 4 hasta, ukuran untuk setiap lembar tenda sama. Dan dia merangkaikan 5 lembar tenda, satu terhadap yang lain, dia merangkaikan 5 lembar tenda, satu terhadap yang lain juga. Dan dia membuat simpul-simpul dari benang nila pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang pertama. Demikian juga dia melakukannya pada tepi dari tenda terujung pada rangkaian yang kedua. Dia membuat 50 simpul pada tenda yang pertama, dan dia membuat 50 simpul pada tenda terujung yang ada pada rangkaian yang kedua, dengan membuat simpul-simpul itu saling berhadapan satu terhadap yang lain. Dan dia membuat 50 pengait emas, dan dia menggabungkan tenda-tenda itu satu terhadap yang lain dengan pengait-pengait itu, maka tabernakel itu menjadi satu. Dan dia membuat tenda-tenda dari bulu kambing untuk kemah pada tabernakel itu, 11 lembar tenda ia telah membuatnya. Panjang satu lembar tenda 30 hasta, dan lebar satu lembar tenda 4 hasta, ukuran setiap tenda sama untuk ke-11-nya. Dan dia merangkaikan 5 tenda secara terpisah, dan 6 tenda secara terpisah. Dan dia membuat 50 simpul pada tepi tenda yang terujung dalam rangkaian itu, dan dia membuat 50 simpul pada tepi rangkaian tenda yang kedua, dan dia membuat 50 pengait tembaga untuk merangkai kemah itu agar menjadi satu. Dan dia membuat sebuah tudung untuk kemah itu dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah, dan sebuah tudung dari kulit lumba-lumba di bagian atasnya. Dan dia membuat papan-papan untuk tabernakel dari kayu akasia yang berdiri tegak. Panjang papan itu 10 hasta dan 1,5 hasta lebarnya untuk satu papan. Ada 2 pasak untuk setiap papan yang dilekatkan satu terhadap yang lain, demikianlah dia membuatnya untuk semua papan tabernakel itu. Dan dibuatnyalah papan-papan untuk tabernakel itu, 20 papan untuk sisi sebelah selatan. Dan dia membuat 40 alas tumpuan dari perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas tumpuan di bawah satu papan dengan 2 pasaknya, dan 2 alas tumpuan di bawah satu papan dengan 2 pasaknya. Dan untuk bagian yang kedua dari tabernakel itu, bagian sebelah utara dia membuat 20 papan, dan 40 alas tumpuan perak, 2 alas tumpuan di bawah setiap satu papan, dan 2 alas tumpuan di bawah satu papan yang lainnya. Dan untuk bagian sebelah barat dari tabernakel, ia membuat 6 papan, dan dia membuat 2 papan untuk sudut-sudut tabernakel, di kedua sisinya. Dan papan-papan itu berpasangan dari bawah dan bersama-sama menyatu hingga ke kepalanya ke dalam gelang yang satu, maka dia mengerjakan bagi keduanya sesuai dengan kedua sudut itu. Dan ada 8 papan, dan alas tumpuannya dari perak ada 16 alas tumpuan, 2 alas tumpuan ada di bawah setiap papan. Dan dia membuat 5 batang palang dari kayu akasia untuk papan-papan tabernakel pada sisi yang satu, dan 5 batang palang untuk papan-papan tabernakel pada sisi yang kedua,
dan 5 batang palang untuk papan-papan tabernakel pada pinggul sebelah barat. Dan dia membuat palang tengah melintang di tengah-tengah papan-papan itu, dari ujung ke ujung. Dan dia menyalut papan-papan itu dengan emas, dan membuat gelang-gelangnya dari emas, tempat untuk palang-palang itu, dan menyalut palang-palang itu dengan emas. Dan dia membuat sebuah tabir dari benang nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus yang dipintal, dengan kerup-kerupnya, suatu karya seorang perancang. Dan untuk itu, dia membuat 4 tiang kayu akasia dan menyalutnya dengan emas, kaitan-kaitannya dari emas, dan untuk tiang-tiang itu, dia menuang 4 alas tumpuan perak. Dan dia membuat sebuah tirai untuk pintu kemah itu dari benang nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang penyulam, juga kelima tiang dan kaitan-kaitannya, dan dia menyalut ujung-ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alas tumpuannya dengan tembaga. Keluaran pasal 37 ayat 1-29. Dan Bezalil membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya, dan dia menyalutnya dengan emas murni, bagian dalam dan bagian luarnya, dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dan dia menuang 4 gelang emas baginya di atas keempat kakinya, dan 2 gelang berada pada sisi yang pertama, dan 2 gelang berada pada sisi yang kedua. Dan dia membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia, dan menyalutnya dengan emas. Dan dia memasukkan tongkat-tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi-sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu. Dan dia membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan dia membuat 2 kerup dari emas, ia membuatnya dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung yang satu dan 1 kerup pada ujung yang lainnya, dia membuat kerup-kerup itu di atas tutup pendamaian, pada kedua ujungnya. Dan kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya, dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain. Wajah kerup-kerup itu menghadap ke tutup pendamaian itu. Dan dia membuat sebuah meja dari kayu akasia, 2 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya, dan menyalutnya dengan emas murni dan membuat sebuah bingkai emas baginya di sekelilingnya. Dan dia membuat baginya sebuah profil tepi selebar telapak tangan di sekelilingnya, dan membuat sebuah bingkai emas pada profil tepinya sekelilingnya. Dan dia menuang 4 gelang emas baginya dan memasang gelang-gelang itu pada keempat sudutnya pada keempat kakinya. Di dekat batas itu terdapat gelang-gelang, tempat tongkat-tongkat pengusung untuk mengusung meja itu. Dan dia membuat tongkat-tongkat pengusung untuk mengusung meja itu dari kayu akasia, dan menyalutnya dengan emas. Dan dia membuat perkakas-perkakas yang ada di atas meja itu dari emas murni, pinggan-pinggannya dan mangkuk-mangkuknya dan cawan-cawan kurbannya serta kendi-kendi, yang dengan hal-hal itu persembahan curahan dicurahkan. Dan dia membuat kaki pelita dari emas murni. Sebagai karya tempaan dia telah membuat kaki pelita itu, alas tumpuannya, dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, dan bunga-bunganya, menjadi seiras dengannya. Dan ada 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita pada rusuk yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita pada rusuk yang kedua. Ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang satu, dengan kuntum dan bunga, dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain, dengan kuntum dan bunga, demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita itu. Dan pada kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam, dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, dan 1 kuntum ada di bawah 2 tangkai darinya, sesuai dengan ke-6 tangkai yang menyembul darinya. Kuntum-kuntumnya dan tangkai-tangkainya menjadi seiras dengannya, seluruhnya adalah karya tempaan dari sebongkah emas murni. Dan dia membuat ke-7 pelitanya, dan sepit-sepitnya, dan nampan-nampannya, dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni, dia telah membuatnya, dan semua perkakasnya. Dan dia membuat mezbah dupa dari kayu akasia, panjangnya 1 hasta dan lebarnya 1 hasta, yang berbentuk bujur sangkar, dan tingginya 2 hasta, tanduk-tanduknya menjadi seiras dengannya. Dan dia menyalutnya dengan emas murni, bagian atasnya dan sisi-sisi sekelilingnya dan tanduk-tanduknya,
dan padanya dia membuat bingkai emas sekelilingnya. Dan dia membuat 2 gelang emas untuk itu, pada sebelah bawah dari bingkainya, pada kedua sisinya, di atas kedua rusuknya sebagai tempat bagi tongkat-tongkat pengusung untuk mengusungnya dengannya. Dan dia membuat kayu pengusungnya dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Dan dia membuat minyak urapan kudus dan dupa wewangian yang murni, suatu karya seorang peramu. Keluaran pasal 38 ayat 1-31. Dan dia membuat mezbah persembahan bakaran itu dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, yang berbentuk bujur sangkar, dan 3 hasta tingginya. Dan dia membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya menjadi seiras dengan mezbah itu, dan dia menyalutnya dengan tembaga. Dan dia membuat seluruh perkakas mezbah itu, belanga-belanga dan sekop-sekop, dan mangkuk-mangkuk, garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan, dia membuat seluruh perkakasnya dari tembaga. Dan dia membuat bagi mezbah itu sebuah panggangan, suatu karya jala-jala dari tembaga, di bawah profil tepinya, ke arah bawah sampai di pertengahannya. Dan dia menuang 4 gelang pada keempat ujung panggangan tembaga, tempat bagi tongkat pengusung. Dan dia membuat tongkat pengusung itu dari kayu akasia, dan menyalutnya dengan tembaga. Dan dia memasukkan tongkat-tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi-sisi mezbah itu, untuk mengusung mezbah itu dengannya. Dia membuat mezbah itu dari papan yang berongga. Dan dia membuat bejana itu dari tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga, dari cermin-cermin barisan perempuan yang berbaris di pintu kemah pertemuan. Dan dia membuat pelataran bagian selatan di sebelah selatan, layar-layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal, 100 hasta, tiang-tiangnya ada 20 dan alas-alas tumpuan tembaganya 20, kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sisi utara, panjangnya 100 hasta, tiang-tiangnya ada 20 dan alas-alas tumpuan tembaganya 20, kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sisi barat, ada layar-layar 50 hasta, tiang-tiangnya ada 10 dan alas-alas tumpuannya 10, kaitan-kaitan tiang-tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sisi timur, arah matahari terbit, 50 hasta. Layar-layar pada bahunya adalah 15 hasta, tiang-tiangnya ada 3 dan alas-alas tumpuannya ada 3. Jadi pada kedua bahu, baik dari sini maupun dari sana ke gerbang pelataran, ada layar-layar 15 hasta, tiang-tiangnya ada 3 dan alas-alas tumpuannya ada 3. Seluruh layar pelataran sekelilingnya adalah lenan halus yang dipintal. Dan alas-alas tumpuan untuk tiang-tiang itu dari tembaga, kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, dan salut kepala-kepalanya dari perak, dan seluruh tiang pelataran ini saling tersambung dengan perak. Dan tirai gerbang pelataran itu adalah suatu karya seorang penyulam, dari benang nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus yang dipintal, dan panjangnya 20 hasta, dan tinggi serta lebarnya 5 hasta, sama dengan layar-layar pelataran. Dan tiang-tiangnya ada 4, dan alas-alas tumpuan tembaganya ada 4, dan kaitan-kaitannya dari perak, dan salut kepala-kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Tetapi seluruh patok untuk tabernakel itu dan untuk pelataran sekelilingnya, dari tembaga. Inilah perincian-perincian tabernakel, yaitu tabernakel kesaksian yang telah diperinci melalui mulut Musa, sebagai pekerjaan orang-orang Lewi di bawah tangan Itamar, anak Imam Harun. Dan Bezalil anak Uri anak Hur, dari suku Yehuda, telah membuat semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan bersama dengan dia ada Aholiab, anak Ahisamah dari suku Dan, seorang pemahat dan seorang perancang, seorang penyulam dengan benang nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus. Seluruh emas yang digarap sebagai karya dalam keseluruhan pekerjaan kekudusan itu, juga emas persembahan ayunan, ada 29 talenta dan 730 sikal, menurut sikal kekudusan. Dan perak yang dikumpulkan jemaat itu ada 100 talenta dan 1775 sikal, menurut sikal kekudusan. 1 beka untuk 1 orang, yaitu setengah sikal, menurut sikal kekudusan, untuk setiap orang yang lolos pada saat didaftarkan, mulai dari yang berumur 20 tahun dan di atasnya, yaitu sejumlah 603.550 orang. Dan 100 talenta perak ada untuk menuang alas-alas tumpuan ruangan kudus dan alas-alas tumpuan tabir,
100 alas tumpuan untuk 100 talenta, 1 talenta untuk 1 alas tumpuan. Dan dari 1775 sikal itu, ia membuat kaitan-kaitan untuk tiang-tiang dan menyalut kepala-kepalanya dan menyambung-nyambungkannya. Dan tembaga dari persembahan ayunan ada 70 talenta dan 2400 sikal. Dan dengan itu, ia membuat alas-alas tumpuan pintu kemah pertemuan, dan mezbah tembaga serta panggangan tembaga yang ada padanya juga segala perkakas mezbah itu, dan alas-alas tumpuan pelataran sekelilingnya, dan alas-alas tumpuan gerbang pelataran, dan semua patok tabernakel serta semua patok pelataran sekelilingnya. Keluaran pasal 39 ayat 1-43. Dan dengan benang nila dan ungu dan kirmizi, mereka membuat pakaian yang dipintal, untuk melayani di ruang kudus. Dan mereka membuat pakaian kekudusan yang bagi Harun, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia membuat efod dari emas, benang nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus, yang dipintal. Dan mereka menempa lempengan-lempengan emas dan memotong-motongnya menjadi benang-benang, untuk memilinnya bersama benang nila dan bersama benang ungu dan bersama benang kirmizi serta bersama lenan halus, suatu karya seorang perancang. Mereka membuat bahu-bahu yang menyambung menjadi satu untuknya, pada kedua ujungnya dia disambungkan jadi satu. Dan pita efodnya yang ada padanya, haruslah itu seiras dengannya sesuai pengerjaannya, yaitu dari benang emas, nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus yang dipintal, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan mereka mengerjakan batu-batu permata krisopras, yang dililiti dengan sulaman benang emas, yang diukir seperti sebuah tatahan meterai menurut nama anak-anak Israel. Dan diletakkannya batu-batu itu pada bahu efod sebagai batu permata tanda peringatan bagi anak-anak Israel, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia membuat tutup dada, suatu karya seorang perancang, seperti pengerjaan efod, dari benang emas, nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus yang dipintal. Berbentuk bujur sangkar, mereka membuat 2 lipatan tutup dada, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya, terlipat 2. Dan mereka mengisi di dalamnya 4 jajar permata, jajar pertama, batu kuarsa, topas dan merah delima, dan jajar kedua, batu zamrud, safir dan berlian, dan jajar ketiga, batu ambar, akik dan kecubung, dan jajar keempat, batu pirus, krisopras, dan nefrit. Batu-batu permata itu dililit jalinan benang emas dalam tatahannya. Dan permata-permata itu sesuai dengan nama anak-anak Israel, mereka itu 12, sesuai dengan nama-nama mereka, suatu tatahan meterai masing-masing sesuai namanya bagi ke-12 suku. Dan mereka membuat pada tutup dada itu untayan berpilin, suatu karya pintal memintal dengan emas murni. Dan mereka membuat 2 sulaman benang emas dan 2 gelang emas, lalu memasang 2 gelang emas itu pada kedua ujung tutup dada itu. Dan mereka memasang kedua tali emas itu pada kedua gelang emas itu, pada kedua ujung tutup dada. Dan kedua ujung dari kedua tali emas itu, mereka memasangkannya pada kedua tatahan benang emas halus itu, kemudian mereka memasangkannya pada bahu efod, di bagian depannya. Dan mereka membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirannya, yang ada pada sisi sebelah dalam efod. Dan mereka membuat 2 gelang emas, dan memasangnya pada kedua bahu efod, di sebelah bawah, pada bagian depannya, di dekat sambungannya, di sebelah atas pita efod itu. Dan mereka mengikatkan tutup dada dari gelang-gelangnya ke gelang-gelang efod dengan sebuah tali dari benang nila, agar berada di atas pita efod, sehingga tutup dada itu tidak dapat disingkirkan dari efod, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia membuat jubah efod, suatu karya seorang penenun, keseluruhannya dari benang nila. Dan leher jubah itu ada di tengah-tengahnya, seperti leher sebuah pelindung dada, pinggiran leher itu ada di sekelilingnya sehingga tidak akan koyak. Dan mereka membuat pada ujung jubah itu, buah delima dari benang nila dan ungu dan kirmizi yang dipintal. Dan mereka membuat giring-giring dari emas murni, dan memasang giring-giring itu di tengah-tengah buah-buah delima pada kelim jubah itu sekelilingnya, di tengah-tengah buah-buah delima, 1 giring-giring dan 1 buah delima, 1 giring-giring dan 1 buah delima ada pada kelim jubah itu di sekelilingnya, untuk melayani, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan mereka membuat baju panjang dari lenan halus, suatu karya seorang penenun,
untuk Harun dan untuk anak-anaknya, dan serban dari lenan halus, dan hiasan-hiasan kepala, ikat-ikat kepala dari lenan halus, dan celana-celana dari lenan halus berwarna putih yang dipintal, dan sabuk dari lenan halus yang dipintal, dan benang nila dan ungu dan kirmizi, suatu karya seorang penyulam, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan mereka membuat patam, jamang yang kudus, dari emas murni, dan mereka harus menulis tulisan di atasnya, suatu tatahan meterai, kudus bagi Yahweh. Dan di atasnya mereka menaruh sebuah tali dari benang nila untuk dipasang di bagian atas serban itu, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia menyelesaikan seluruh pekerjaan tabernakel kemah pertemuan itu, dan Bani Israel telah melakukan sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Lalu mereka membawa tabernakel itu kepada Musa, kemah itu dan segala perkakasnya, pengait-pengaitnya, papan-papannya, palang-palangnya, dan tiang-tiangnya, dan alas-alas tumpuannya, dan tudung dari kulit domba jantan yang dicelup warna merah dan tudung dari kulit lumba-lumba, dan tabir tirai, tabut kesaksian, dan tongkat-tongkat pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kaki pelita yang murni, pelita-pelitanya, deretan pelita-pelita, dan segala perkakasnya, dan minyak untuk penerang, dan mezbah emas, dan minyak urapan, dan dupa wewangian, dan tirai pintu kemah, mezbah tembaga dan panggangan tembaga yang padanya ada tongkat-tongkat pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana dan alas tumpuannya, layar-layar pelataran, tiang-tiang dan alas-alas tumpuannya, dan tirai untuk gerbang pelataran, tali-talinya, dan patok-patoknya, dan segala perkakas pelayanan tabernakel untuk kemah pertemuan, pakaian yang dipintal untuk melayani di ruang kudus, baik pakaian kekudusan untuk Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk bertindak sebagai imam. Sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa, demikianlah Bani Israel melakukan seluruh pekerjaan itu. Dan Musa menyaksikan semua pekerjaan itu, dan lihatlah, mereka telah melakukannya seperti yang telah Yahweh perintahkan, demikianlah mereka telah melakukannya, dan Musa memberkati mereka. Keluaran pasal 40 ayat 1-38. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, pada hari pertama bulan itu, pada bulan pertama, engkau harus mendirikan tabernakel kemah pertemuan. Dan engkau harus menempatkan di sana tabut kesaksian itu, dan memasang tabir penutup di depan tabut itu. Dan engkau harus membawa meja itu ke dalam, dan menata susunannya secara teratur, dan membawa kaki pelita itu ke dalam dan memasang pelita-pelitanya. Dan engkau harus memasang mezbah emas itu untuk dupa di depan tabut kesaksian itu, dan engkau harus memasang tirai pintu untuk tabernakel itu. Dan engkau harus menata mezbah persembahan bakaran di depan pintu tabernakel kemah pertemuan. Dan engkau harus menempatkan bejana itu di antara kemah pertemuan dengan mezbah itu, dan engkau harus menaruh air di sana. Dan engkau harus menata pelataran sekeliling, dan memasang tirai gerbang pelataran itu, dan engkau harus mengambil minyak urapan itu, dan mengurapi tabernakel itu dan segala sesuatu yang di dalamnya, dan menguduskan segala perkakasnya sehingga menjadi kudus. Dan engkau harus mengurapi mezbah persembahan bakaran itu dan segala perkakasnya, dan engkau harus menguduskan mezbah itu, agar mezbah itu menjadi maha kudus. Dan engkau harus mengurapi bejana itu dan alas tumpuannya, dan menguduskannya. Dan engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya mendekat ke pintu kemah pertemuan, dan membasuh mereka dengan air. Dan engkau harus memakaikan Harun baju kudus itu, dan mengurapinya, dan menguduskannya, agar ia bertindak sebagai imam bagiku. Dan engkau harus membawa anak-anaknya mendekat, dan memakaikan mereka baju-baju panjang, dan mengurapi mereka, sebagaimana engkau telah mengurapi ayah mereka, dan mereka dapat bertindak sebagai imam bagiku, dan pengurapan mereka bagi mereka telah benar-benar menjadi keimamatan yang terus-menerus bagi generasi mereka. Dan Musa melakukan sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan, demikianlah dia lakukan. Dan terjadilah, pada bulan pertama, pada tahun kedua, pada hari pertama bulan itu, didirikanlah tabernakel itu. Dan Musa mendirikan tabernakel itu dan memasang alas-alas tumpuannya, dan memasang papan-papannya, dan memasang palang-palangnya, dan mendirikan tiang-tiangnya. Dan dia membentangkan kemah itu di atas tabernakel, dan memasang tudung kemah itu padanya dari arah atas, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa.
Dan dia mengambil kesaksian itu lalu meletakkannya ke dalam tabut itu dan memasang tongkat-tongkat pengusung pada tabut itu, lalu memasang tutup pendamaian di atas tabut itu dari arah atas. Dan dia membawa tabut itu ke dalam tabernakel, dan memasang tabir dari tirai itu sehingga menutup tabut kesaksian itu seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia memasang meja itu di dalam kemah pertemuan pada pinggang utara tabernakel, di bagian luar tabir. Lalu ia menyusun secara teratur di atasnya roti menurut susunannya di hadapan Yahweh, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia memasang kaki pelita itu di dalam kemah pertemuan, di depan meja itu, pada pinggang sebelah selatan tabernakel. Dan dia memasang pelita-pelita itu di hadapan Yahweh, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia menata mezbah emas itu di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dan dia membakar dupa wewangian di atasnya, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia memasang tirai pintu tabernakel itu. Dan dia menempatkan mezbah persembahan bakaran itu di pintu tabernakel kemah pertemuan, dan menaikkan di atasnya persembahan bakaran dan persembahan sajian, seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia menempatkan bejana itu di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, dan menaruh air di sana untuk membasuh. Dan di situ Musa dan Harun dan anak-anaknya membasuh kedua tangan mereka dan kedua kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan ketika mendekat ke mezbah itu, mereka membasuh seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan dia mendirikan pelataran sekeliling atas tabernakel itu dan atas mezbah itu, dan memasang tirai gerbang pelataran, demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Dan awan menutupi kemah pertemuan itu dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Dan Musa tidak mampu untuk masuk ke dalam kemah pertemuan itu karena awan itu berdiam di dalamnya, dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Dan ketika awan itu naik dari dalam tabernakel itu, Bani Israel berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Dan jika awan itu tidak naik, mereka tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab, ada awan Yahweh di dalam tabernakel itu pada siang hari, dan dia menjadi api pada malam hari di depan mata seluruh umat Israel dalam seluruh perjalanan mereka.